juga. Saya akan tuntut kamu ke polisi, saya akan tuntut kamu ke pengadilan. Ada baiknya kamu ajak Adi bicara baik-baik. Katakan hidup cinta adalah tanggung jawab kalian. Dan itu harus diputuskan baik-baik. Aku tidak akan lagi menyembah kamu, Tuhan. Putuskan hubungannya sama Indah. Maksud Mas? Kamu masih ingat Nasma kan? Saya tahu kamu khilaf. Kamu hanya khilaf, Nak Indah. Leukositnya cukup tinggi. Berarti ada infeksi. Bapak sudah insaf, sudah bertobat, dan sudah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti Tuhan tidak menerima dia di akhirat. Indah, sadar nak, sadar sayang. Pak, gimana ini Pak? Bagaimana ini, Pak Ustadz? Keadaannya tidak semakin baik, malah bertambah buruk. Apa perlu saya bawa dia ke rumah sakit? Terserah Pak Darwis, saya tidak bisa melarang. Tapi saya yakin dokter pun belum tentu bisa mengobati. Karena ini penyakit psikis. Mam, besok saya ke Bandung, saya akan bicara sama Adi. Tapi bagaimana dengan Indah Pak? Dia nggak mungkin kita ajak. Dia lelah, butuh istirahat. Indah, tinggal saja sementara sama saya. Biar saya yang jaga. Siapa tahu ada kemajuan. Nanti kalau memang perlu Indah, saya sendiri yang akan antar. Saya tidak akan menggagalkan rencana saya. Kamu tetap akan saya jodohkan dengan Natsma. Coba kamu lihat. Dia sudah seperti orang yang sakit jiwa. Tidak bergeming sedikit pun. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa kamu mau punya istri orang yang sakit jiwa? Stres. Karena mempunyai masalah yang sangat pelik. Mas! Saya tahu, Sum. Dia itu anak kamu. Saya tahu. Tapi saya berhak membela Bayu. Saya berhak mencarikan Bayu jodoh yang benar. Jodoh yang sehat. Jodoh yang jelas asal-usulnya. Tidak seperti dia. Jadi, anak saya tidak baik asal-usulnya? Iya. Itu yang saya pendam selama bertahun-tahun, Sum. Teganya. Ternyata Mas punya pikiran seperti itu. Mas hanya bersandiwara di depan saya mau menerima kehadiran Indah. Sum, saya normal. Saya juga ingin keponakan saya mempunyai istri yang normal. Mas keterlaluan. Sumira! Om, jangan sakiti tante, Om. Bayu, sudah saatnya kamu pergi meninggalkan dia. Kamu harus memulai hidup baru. Natsma akan datang. Jangan kecewakan dia. Kita harus bicara sama keluarganya, Pak. Setelah makamnya Pak Yusak berhenti mengeluarkan air, sekarang pohon-pohon dan rumput-rumput mati seperti hangus terbakar. Apalagi sekarang merembet ke makam papa kita. Bapak juga penasaran. Apa mungkin ya gara-gara makam Pak Yusak semua jadi begini? Apa gara-gara gosip yang saya dengar ya? Kenapa, Pak? Loh, Bapak nggak tahu. Ini kan makam keluarga. Kakek, nenek, dan buyut kami semua dimakamkan di sini. Ya termasuk Pak Yusak itulah salah satu keturunannya. Ya masih saudara jauh. Kami nggak pernah dekat. Cuma saya sempat dengar Pak Yusak pernah mengamili pembantunya. Dan hasil anaknya itu akhirnya menikah dengan anak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya saya tidak tahu. Tapi yang saya dengar anaknya sekarang tinggal di luar kota.
Pantesan makam itu seram dan aneh, Pak. Pasti ada kaitannya dengan masa lalu almarhum. Saya dengar Pak Yusak punya penjaga sendiri. Dia itu orangnya tertutup. Malah sekarang tidak pernah kelihatan lagi. Itu, Pak. Asapnya sudah mulai keluar. Sebentar lagi pasti terdengar suara jeritannya. Pak, Ibu takut, Pak. Astagfirullah. Pak Yusak pasti banyak dosanya. Maka jadi begini. Ayo, Pak. Kita tinggalkan tempat ini, Pak. Ayo, Bu, ayo. Mari, Pak. Mari. Mari, Pak. Halo, saya pembantunya Ibu Indah. Iya, kenapa ya? Saya ingin menyampaikan kalau Ibu Indah sakit. Sakit mulu ya? Bentar. Adi. Telepon. Iya. Mama sakit nih. Sakit. Coba. Halo. Halo, Aden. Mama sakit, Den. Sejak kapan, Bi? Sudah 1 minggu ini. Dadanya sesak. Saya bujuk ke dokter tapi Mama nggak mau. Iya. Sekarang mamanya mana? Saya mau bicara. Aduh, kalau Mama tahu saya ngadu sama Aden, nanti dia marah. Lebih baik Aden kesini ya. Tolong ya, Den. Daripada Mama kenapa-kenapa. Tapi jangan bilang kalau saya ngadu sama Aden ya, Den ya. Ya udah, saya akan ke Jakarta secepatnya. Tapi untuk sementara tolong Bibi jaga mama yang baik-baik ya. Kalau ada apa-apa tolong hubungin saya. Ke Jakarta, Adi. Tasya Icut. Iya, Bi. Oke, Bi. Makasih ya. Tasya, tapi kan Cinta lagi sakit. Ntar yang jagain dia siapa? Cintanya dibawa aja. Tasya, Cinta kan belum sembuh benar. Kasihan dia kalau dibawa-bawa. Saya kan cuma sebentar ke Jakarta. Paling perjalanan cuma 3 jam. Ntar kalau ada apa-apa dengan Cinta gimana? Mendingan kamu jaga yang baik, Cinta ya. Kalau perlu kamu tidur di kamarnya. Kamu gak keberatan kan jagain Cinta? Selama saya ngurusin Cinta, kapan sih pernah keucap kata-kata keberatan? Jadi nggak logis dong kalau kamu ngelarang saya pergi ke Jakarta. Pokoknya kamu jagain Cinta di rumah, oke? Enak aja. Dia pikir gue mau. Ya, panasnya nggak turun-turun. Gue siram nih pala lo biar panasnya turun. Tidur di situ sampai kering. So akrab lagi lo ya. Emang lo pikir gue malu apa? Lo tahu nggak? Gue siram gini biar panas lo cepet turun, biar nggak nyusahin. Lo tahu? Gara-gara lo sakit, gue jadi nggak bisa ikut ke Jakarta ketemu sama teman-teman gue. Emang lo pikir hidup gue cuma buat ngurusin lo doang apa? Diam, tidur. Halo sayang, sini dong. Lo kan tahu selama perkawinan gue gak pernah di Roger sama laki gue. Jadi kali ini jangan ditolak ya. Ditunggu loh. Indah. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Indah, kamu kenapa Indah? Hentikan! Jangan menarik saya!
baca Al-Quran. Astagfirullahaladzim, Mas. Indah. Indah, ini bacaan Al-Quran. Kamu nggak boleh begitu. Saya tahu kamu sudah berusaha untuk bertobat. Kamu harus lawan apa yang ada dalam diri kamu. Percuma kamu bicara begitu, Bayu. Ya Tuhan, azab apa yang Indah dapat, Mas? Tuhan tolonglah dia. Indah. Ibu, tadi Pak Warsito yang masih ada hubungan famili sama almarhum Bapak meminta makam Bapak untuk dipindahkan, Bu. Emang ada kejadian apa lagi sih? Selama ini kan cuma air dan lendir bau amis, Bu, yang keluar dari makam Bapak. Terus apa lagi? Semua itu berhenti, tapi... Terus apa lagi katanya? Waduh, macam-macam, Bu. Sekarang makam Bapak mengeluarkan darah dan api kalau malam hari, Bu. Karena itu, keluarga almarhum Bapak meminta makam Bapak dipindahkan, Bu. Karena bisa membuat malu keluarga. Saya tidak ingin Adi datang. Tapi saya nggak tahu kenapa saya berharap dia datang untuk melihat saya sakit. Ma? Ma? Mama sakit ya? Enggak, Mama nggak sakit. Mama bohong kan sama Adi? Mama sakit kan? Katanya Mama nggak mau pergi ke dokter. Mama nggak boleh gitu, Mama harus ke dokter. Biar Adi anterin malam ini juga ya. Nggak usah, Di. Ma, sakit Mama itu nggak bisa didiemin. Mama harus cepet-cepet ke dokter. Mama nggak sakit, Adi. Mama cuma mikirin makam papa kamu. Om Rudi bilang dia ingin berhenti nungguin makam papa kamu. Dan Mama baru dengar dari penjaga-penjaga makam yang lain. Mereka minta supaya makam papa kamu dipindahin. Kenapa, Ma? Karena keluarga papa kamu dari kakek kamu keberatan. Karena makam papa kamu itu menyeramkan. Dari awal papa kamu dimakamkan, makam itu selalu mengeluarkan air sehingga membasahi makam-makam yang lain. Setelah itu, pohon, rumput-rumput di sekitar makam itu seperti hangus terbakar. Adi nggak percaya. Nggak mungkin itu terjadi, Ma. Itu pastinya cuma cerita isapan jempol biasa. Kamu mesti tahu, Adi, kalau semua itu benar. Karena Mama yakin Om Rudi nggak mungkin ngebohong. Ma, mindahkan makam itu nggak segampang itu, nggak boleh sembarangan. Ya Mama mesti gimana dong, Di? Mama nggak enak sama keluarga papa kamu. Adi harus ke makam papa. Adi mau lihat seperti apa makam papa. Tapi ini udah malam, Adi. Nggak apa, Mama. Adi mau tanyain sama penjaga makam di sana. Dan Adi juga mau cari Om Rudi. Adi pengen tahu cerita sebenarnya itu seperti apa. Ma, Mama tenang aja. Mama tunggu di sini ya. Pokoknya besok Adi anterin Mama ke dokter. Oke? Papa kamu ke Jakarta. Bibi maunya Bibi yang menemani kamu. Tapi ibu tiri kamu itu melarang. Tapi Bibi tetap akan menemani kamu sampai Bibi itu diusir. Hai Tasya. Rio, kamu benar-benar pejantan yang gak punya perasaan. Udah 2 jam saya nungguin kamu kayak musafir yang kehausan di padang pasir. Sorry baby, hari ini banyak callingan dari STW. Udah gak usah banyak ngomong. Kalau 9 tahun yang lalu kan kamu sukanya pemanasan dulu. Oh sekarang gak bisa ya. Sekarang langsung tembak di tempat.
Kenapa makam papa berdarah begini? Kenapa ini, Pak? Kenapa? Adi sudah maafkan kesalahan papa, Pak. Adi sudah maafkan, Pak. Papa harus ikhlas. Papa harus tenang, Pak. Adi sudah ikhlas, Pak. Mas Adi, saya pembantu yang dulu telah diperkosa papa kamu. Hingga saya hamil lalu bunuh diri karena tak sanggup menahan malu. Adi, kamu jangan percaya ya sama omongan pembantu yang sudah jadi hantu itu. Masa mama kamu tidak bilang kalau papa masuk pesantren sebelum papa meninggal? Saya nggak percaya omongan papa. Mas Adi, saya tidak berbohong. Kalau Mas Adi tidak percaya, lihat makam ini akan terbakar. Enggak. Adi, kurang ajar kamu. Memang dunia kita sudah berbeda. Saya akan matikan kamu. Saya cekek kamu. Jangan, Pak! Jangan, Pak! Sadar, Pak. Pak, sadar. Tenang. Jangan takut. Saya penjaga makam di sini. Saya temannya Pak Rudi. Saya menemukan Anda pingsan di samping makam Pak Yusak. Apakah Bapak keluarga Pak Yusak? Saya ini anaknya Pak Yusak. Kebetulan sekali. Tadi sore saya sudah menyampaikan pada Ibu. Keluarga makam sini juga menghendaki makam Pak Yusak agar dipindahkan. Mereka gusar dan takut, Pak. Ya, karena makam Bapak sangat menyeramkan. Kalau menurut saya sebaiknya Bapak menyetujui keinginan itu daripada ribut. Toh ini kan makam keluarga. Tidak enak kalau saling pada ribut. Tapi Pak, kenapa makam papa saya seperti itu? Ya mungkin ayah Bapak setelah berbuat dosa yang tidak terampuni. Tapi saya sudah dengar itu semuanya. Tasya semalam ganas banget. Pagi-pagi minta nambah lagi. Oh begini anak idiot itu. Mau ngapain dia? Ini anak idiot kamu, banting gelas kopi saya. Oh gila. Hah, kurang ajar kamu ya sini. Ini kamu. Aduh. Bangun. Banget lagi nih anak. Aduh. Diapain lagi non cinta ini? Dede, di mana kamu? Saya, Bu. Hah? Siapa yang berani ngeluarin kita dari dalam kamar? Siapa? Saya, Bu. Lancang kamu. Kamu kan udah tahu kalau pintu kamar dia saya kunci dari luar, itu tandanya dia nggak boleh keluar. Tapi, Bu, saya harus ngasih makan dia dan minum obat, Bu. Goblok! Kamu kan tahu kalau Pak Adi lagi nggak ada di rumah kan hari ini, jadi semua peraturan itu tidak berlaku. Kamu mau saya pecat? Mau jadi pengangguran? Banyak orang yang butuh kerjaan. Kamu kan tahu TKW itu lagi pada dipulangin. Mereka juga cuma dikasih makan doang nggak apa-apa, nggak digaji. Kamu udah minta gajinya gede, ngeyel lagi. Udah cepet, sana bawa nih anak ke kamar lagi, ikat. Iya, Bu.
Tasya, suami kamu kan mau pulang. Jadi kayaknya aku harus pulang deh. No. Saya butuh shot ekstra. Shot ekstra? Siapa takut? Bentar ya, ada telepon. Oh, halo? Halo, Tasya. Ini saya, Adi. Tasya, saya cuma mau kasih tahu kamu, saya kayaknya nggak bisa pulang siang ini. Saya pulang agak malaman, soalnya saya ada urusan tentang papa. Penting sekali. Nanti saya ceritain sama kamu ya. Aduh, Adi, kok pulangnya ditunda sih? Aku kan kangen loh sama kamu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga resiko istri yang punya suami banyak masalah. Iya, saya mau tahu gimana keadaan Cinta. Dia udah baikan kan? Oh, udah panasnya udah turun, udah nggak dikompres lagi. Alhamdulillah. Obatnya masih kamu kasih kan? Terus jangan lupa, itu antibiotiknya harus habis. Ya ampun, Di. Nggak usah ngajarin deh. Kayak gituan kan aku udah berpengalaman loh. Mungkin siang ini dokter mau ke rumah. Dia mau kasih tahu hasil lab Cinta. Nanti kamu tolong kasih tahu saya hasilnya bagaimana ya. Ya udah, ntar saya kabarin kamu lagi. Oke, Adi, nggak apa-apa. Kamu beresin aja dulu masalah kamu. Pulang 2 hari lagi juga nggak apa-apa. Iya. Apa sayang? Suami gue pulangnya ditunda lagi. Itu artinya kita punya waktu banyak untuk ngebuat variasi. Oh. Tapi tunggu dulu. Gue mesti ngurusin anak gue yang idiot itu dulu. Oke deh. Ini potret mama. Pot. Kok pot? Pot tempat bunga. Sekali lagi coba ya, ini potret mama. Pembantu aja, nggak usah so jadi psikolog anak. Sampai lebaran monyet juga lo ngajarin dia kagak bakalan ngerti. Lo tahu nggak sih dia anak idiot, hah? Sini. Sekarang ambil tali. Saya mau ikat dia di gudang. Mau saya penjara dia. Cepetan. Cepat. Kalau kamu tidak mau menolong saya akan ganggu kamu setiap malam. Saya akan cekik kamu. Percuma Papa tuh sembunyi. Kalau Papa tetap ketakutan, arwah Yusak yang gentayangan itu makin berani mengganggu Papa. Makanya sekarang Papa tuh Om Rudinya ada, Tante? ada, Di. Tolong dia. Tolong dia, Di. Ayo ikut saya. Gak tahu tuh. Om kamu ketakutan terus. Sekarang lagi sembunyi di balik lemari. Om? Om Rudi? Om? Om, ini Adi, Om. Om, kenapa, Om? Ini Adi, Om. Om! Tante, sebenarnya apa yang terjadi sama Rudi? Om kamu stres. Dia ketakutan terus. Dia seperti orang gila. Katanya ayah kamu terus menghantuin dia. Minta tolong sama dia. Tapi gimana mau nolong?
ayah kamu kan sudah meninggal. Dia selalu berdoa untuk ayah kamu, tapi tidak berhasil. Kemarin juga dia minta tolong Kiai, tapi tidak berhasil juga. Dia putus asa. Ya, akhirnya seperti yang kamu lihat, Di. Saya akan bantu Om. Bantu saya. Saya ketakutan. Bantu saya. Adi, bantu saya. Iya Om. Saya pasti bantu Om. Tapi Om juga harus bantu saya ya. Saya perlu tahu Om. Sebetulnya berapa perempuan sih yang sudah diperkosa sama papa saya selama hidupnya? Berapa Om? Om harus jujur sama saya. Jawab Om. Karena saya tahu Om, bukan hanya Sumirah yang udah diperkosa oleh papa. Tapi saya yakin pasti banyak perempuan-perempuan yang udah diperkosa sama papa. Tapi berapa jumlahnya Om? Om harus jujur sama saya. Om bilang Om. Dan pasti orang-orang itu udah mengutuk papa sampai papa seperti ini Om. Om harus bilang sama saya supaya Om juga tenang. Supaya Om gak begini terus. Banyak, Adi. Banyak sekali. Tapi tidak terhitung, Adi. Kenapa Pak Ustadz? Ada sesuatu di rumah ini? Iya, banyak kebiadaban di rumah ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kedatangan kita memberikan kebaikan. Insya Allah, Pak Ustadz. Bapak-bapak dan ibu ini siapa ya? Kami orang tuanya Indah mau ketemu dengan Adi. Ada, Mbak? Sebentar ya. Bu. Kamu ngapain sih gedor-gedor? Ada tamu dari Jakarta. Siapa? Orang tua saya? Bukan, keluarganya Bu Indah. Mau ketemu bapak dan ibu. Rombongan besar. Mau main keroyokan di sini. Kami kemari dengan maksud baik. Kami cuma ingin bicara sama Adi. Maksudnya apa? Kalau maksud Bapak mau menggugat Adi karena dia telah mengusir Indah, percuma. Indah pulang sendiri kok, nggak kita usir. Dia pulang sama pacarnya, ya nggak tahu ya. Mungkin langsung ke hotel kali. Kita semua kan tahu kalau dia anaknya gatel. Saya kira Adi sudah tahu persoalannya, sebab saya sudah bicara di telepon sama dia. Adi tidak ada. Dia ke Jakarta. Ke Jakarta? Apa dia ke rumah saya barangkali? Tahu. Benar, mungkin dia ke rumah, dia mau menemui kita. Dia menerima usul kita untuk bertemu, Pak. Kalau memang Bapak Adi tidak ada, bisa saya bertemu dengan anaknya. Untuk apa? Hanya menjenguknya. Anak itu memang sedang menderita. Dia lagi sakit. Makanya saya tidak mengizinkan Bapak dan Ibu untuk melihatnya karena malah akan mengganggu waktu istirahatnya. Jadi sekarang saya minta Bapak-bapak dan Ibu tolong pulang. Hah? Mau kemana? Hah? Bapak tidak bisa saya anaknya masuk ke rumah orang kayak gitu. Tahu nggak? Bapak tuh bisa saja saya bilang pencuri. Pak, dengar ya. Saya tidak segan-segan untuk memanggil polisi untuk mengusir Bapak dari rumah saya, tahu nggak? Saya hanya ingin menjenguk anak itu. Saya tahu anak itu sedang menderita. Ya jelas aja lagi menderita, orang anaknya lagi sakit. Bukan karena sakit, tapi dia menderita karena Anda. Hah? Bi! Panggil satpam, Bi! Bi! Bi, cepetan panggil satpam sekarang. Kita kan punya satpam, Bu. Yaudah, panggil polisi sekarang. Polisi siapa namanya, Bu? Goblok kamu!
benar semuanya. Anak ini memang cacat, Pak Ustadz. Tapi kenapa diperlakukan seperti ini? Ya Allah. Ini benar-benar biadab. Kalian benar-benar biadab. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap ini? Kami melakukannya karena kalau anak itu dibiarkan bebas, dia akan menghancurkan apa saja, dia akan tercebur di kolam renang dan dia akan melukai dirinya sendiri. Pantas anak saya tidak betah tinggal di sini. Karena setiap hari dia melihat penganiayaan terhadap ini. Ayo kita pergi. Kalian kemana aja selama ini, hah? Kalau kamu menganggap anak ini binatang, kami rela mengasuhnya. Kan dulu kalian yang membuangnya. Kenapa sekarang kalian jadi mendadak sok jadi pahlawan? Hah? Mau kemana? Hah? Iya, iya. Bibi! Bibi! Begitulah nih. Bukan hanya Sumira yang diperkosa ayah kamu, tapi banyak perempuan lain. Ada yang hamil, ada yang gila, ada yang jadi pelacur. Astagfirullahaladzim. Dosa papa kamu itu tidak akan terampuni, Di. Karena walaupun dia masuk pesantren, dia tetap berbuat dosa. Sebentar, Om. Halo? Terus mereka sekarang ada di mana? Iya, saya segera pulang. Om, saya harus segera pulang. Cinta diculik oleh keluarganya Indah. Maaf ya, Om. Nanti saya akan hubungin Om lagi. Yang pasti kita harus selesaikan masalah ini. Kita harus cari wanita-wanita itu, Om. Supaya dosa Papa terampuni. Karena hanya mereka yang bisa mengampuni dosa Papa, Om. Saya pamit dulu ya, Om. Tante. Bayu, buruan dong. Ini Nasma udah nunggu. Halo, Nasma. Apa kabar? Baik. Nasma ini baru pulang dari London. Dia nanyain kamu terus. Ya, Om bilang main dong ke rumah. Biar dia ketemu kamu. Bayu sombong Om, surat saya aja nggak pernah dibales. Bayu bukannya sombong, Nasma. Tapi dia terlampau sibuk. Maklum, dia kan memang Om suruh untuk menggantikan Om nanti di perusahaan. Ya udah, kamu ngobrol dulu ya. Om mau ke dalam. Oke Om. Hei, kamu kok sekarang berubah ya? Kamu kelihatan beda ya. Kamu pendiam banget. Kamu nggak suka ya ketemu sama saya? Enggak. Kenapa sih surat saya kok nggak pernah dibalas? Saya sibuk. Kan tadi Om sudah kasih tau kamu. Iya nggak apa-apa kok, saya ngerti kamu sibuk. Saya juga sibuk karena papa saya minta saya supaya cepet-cepet nyelesain kuliah supaya bisa bantu beliau. Oh ya, saya punya sesuatu buat kamu. Apa ini? Jam tangan. Saya pengen kamu pakai supaya kamu ingat sama saya sepanjang waktu. Terima kasih, tapi saya nggak punya apa-apa buat kamu. Nggak apa-apa, kamu kan nggak kemana-mana. Coba kamu lihat. Najma begitu perhatian sama Bayu. Sedangkan Indah, 8 tahun Bayu menghabiskan usianya untuk meyakinkan Indah bahwa dia suami yang baik. Tapi mana hasilnya? Indah malah menjadi gila. Gak tahu apa sebabnya. Tapi kamu gak adil, Mas. Kita sudah menyuruhnya untuk mencintai Indah. Dan sekarang menyuruhnya meninggalkan Indah. Dan mendekati wanita lain. Inilah namanya hidup. Kita sudah memberinya kesempatan. Tapi apa? Saya harap kamu mendukung saya. Kita harus pikirkan Bayu. Pak Ustadz, kita sudah memberitahu di mana kita menginap.
Tapi kenapa Adi tidak datang juga? Apa dia sengaja tidak datang karena dia tahu saya yang akan merawat Cinta, jadi dia aman. Jadi dia tidak perlu pusing lagi untuk merawat anak itu. Pak Darwis, jangan berprasangka buruk dulu. Dia pasti datang. Apa maksud kalian menculik anak saya? Tahu terus marahin dia. Masa Cinta anak cacat diculik? Apa coba maksudnya? Itu tuh yang pakai topi tuh. Dasar itu biang keroknya. Sabar, Nak. Sabar? Saya nggak bisa sabar, Pak. Pak Darwis itu udah melanggar perjanjian. Bapak ini sadar nggak sih? Bapak itu udah menjilat udah Bapak sendiri. Dulu Bapak membuang Cinta, sekarang malah ngambil lagi. Kami harus mengambilnya. Karena kamu sudah memperlakukan darah daging kamu sendiri seperti binatang. Saya nggak mau dengar alasan Bapak. Mana anak saya? Mana Cinta? Cinta! 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 Oke, bener ya. Cinta! Cinta sayang. Kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak kenapa-napa kan? Papa cemas kan? Papa takut banget kehilangan kamu. Ya ampun, Di. Kok biru-biru? Kayaknya dibenyak-benyak deh dia. Badannya kayak biru-biru gini. Dia tidak apa-apa. Kami hanya membawanya ke sini karena kami yakin tempat ini lebih baik buat dirinya. Tempat ini lebih baik? Iya. Pak, Bapak kira rumah saya itu bukan tempat yang paling baik untuk Cinta. Bapak salah, Pak. Pak, kalau Bapak melihat anak ini ada dalam gudang, itu bukan berarti kami membencinya. Tapi menurut laporan dari istri saya, anak ini udah ngebakar taplak di rumah saya. Hampir rumah saya kebakaran semuanya, Pak. Jadi wajar dong kalau istri saya menghukum anak ini. Dengan kaki tangan terikat. Loh, dia berusaha berontak terus. Dan dia berusaha ngebenturin kepalanya ke meja. Saya takut dong ntar kalau dia kenapa-napa gimana? Kamu bohong. Saya nggak bohong. Adi, kamu harus hajar bapak ini. Dia gayanya doang yang kayak ustadz, tapi tukang adu domba orang. Keterlaluan. Jangan emosi dulu, Nak Adi. Ada baiknya sebelum Nak Adi marah, tolong tanyakan sama istri Nak Adi apa yang sebenarnya dia telah lakukan. Dia telah menyiksa dengan tanpa alasan yang jelas. Dan dia juga telah mengkhianati Nak Adi. Kamu jangan percaya omongan orang ini. Dia kurang ajar. Dia sengaja disewa sama Pak Darwis untuk menghancurkan kita. Dia sengaja disewa sama Pak Darwis untuk menculik Cinta. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, bawa Cinta. Ayo. Sebelum kalian tinggalkan tempat ini, sebaiknya Anda mendengarkan dulu seseorang untuk berbicara tentang keadaan yang sebenarnya. Seseorang yang selama ini menjadi saksi. Suti? Pak Adi, selama ini saya nggak berani cerita, tapi sekarang saya harus cerita. Bi, sebenarnya apa sih yang terjadi? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.